kita bersama dalam doa. Mari kita sujud di kaki Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Bapa yang memperhatikan kami dan keluarga kami, Tuhan. Tidak pernah Engkau biarkan kami sendirian, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan Yesus. Bertahanlah Engkau, Tuhan, di atas pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu, Tuhan, yang dapat dipermuliakan dalam pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Juga, Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Tuhan. Engkau yang mengubahkan setiap hati kami, Tuhan, agar kami dapat menyembah Engkau, Tuhan. Tidak asal-asalan, Tuhan, tetapi dalam roh dan kebenaran, Tuhan Yesus. Sebab Allah itu roh, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya Bapa. Amin.
kasih dalam nama Yesus, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Oleh karena kasih Tuhan, kita boleh beribadah kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan sukacita. Marilah kita persiapkan hati kita, waktu kita untuk dapat beribadah dan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala pujian dan syukur kami dan hormat kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang memegang seluruh kehidupan kami dari awal sampai dengan akhir kehidupan kami. Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau memulihkan kami, sehingga pada hari ini juga kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing juga karena kasih karunia-Mu. Berkatilah firman-Mu, dengan hormat kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus singkapkan segala yang menyelubungi mata rohani dan telinga rohani. Roh Kudus mengerjakan setiap benih firman Allah sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan kepada setiap orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ada satu pepatah yang mengatakan begini, saudara. Life isn't about avoiding the storm. It's about learning how to dance in the rain. Perkataan puisi itu mengatakan bahwa kehidupan itu bukan hanya kita menghindari adanya badai, tetapi juga termasuk tentang bagaimana kita belajar untuk dapat menari di tengah hujan badai yang terjadi. Dan kehidupan kita ini seumpama potongan puzzle. Kalau saudara tahu puzzle itu adalah satu permainan di mana nanti ada satu gambaran yang utuh, tetapi dia terpecah-pecah dalam bagian-bagian. Nah, apabila bagian-bagian itu akan disusun dan menjadi lengkap, saudara, potongan-potongan puzzle yang disatukan itu akhirnya akan membentuk gambaran yang jelas, yang utuh dan terpahami. Tetapi apabila potongan puzzle itu yang merupakan bagian dari yang besar itu tadi, hanya kita lihat kepada satu potongan, kita tidak mengerti ini menggambarkan apa, ini apa maksudnya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari ini saya beri tema khotbah adalah puzzle of life, ya, puzzle dalam kehidupan kita. Dan yang akan saya sorot adalah pagi ini tentang broken heart, patah hati. Siapa di antara saudara yang pernah patah hati? Atau yang sedang patah hati pada saat ini? Patah hati itu, saudara, di dalamnya itu ada rasa kecewa yang sangat mendalam. Patah hati itu juga ada perasaan kesedihan yang sangat mendalam. Dan patah hati itu juga kalau tidak diobati akan memberikan orang tersebut akan membuat tindakan-tindakan yang salah, saudara. Bahkan nanti akhirnya orang tersebut kalau tidak datang kepada Tuhan, dia akhirnya bisa menyalahkan Tuhan untuk situasi yang dihadapinya, dan akhirnya menolak Tuhan, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Makanya saya sampaikan di sini pagi ini, saudara, berhati-hati, waspada apabila engkau pernah dihinggapi oleh patah hati atau sedang patah hati pada saat ini. Karena itu bukan satu benih yang daripada Tuhan. Karena patah hati, kekecewaan yang mendalam itu, saudara, bukan daripada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 minggu belakangan ini, negara kita disibukkan aparat pemerintah, aparat polisi keamanan, terutama di dalam menyikapi banyaknya demonstrasi karena pergolakan ada satu undang-undang ketenagakerjaan yang salah ditanggapi. Dan setelah diselidiki, itu berawal dari ada seorang wanita yang kecewa karena pada saat ini dia tidak bekerja lagi, saudara, dan tidak bekerja lagi, sehingga dia membuat satu akun di Twitternya dan menimbulkan rasa kecewanya, menuliskan di situ, dan akhirnya menggerakkan seluruh massa Indonesia
untuk akhirnya demon dan merusak fasilitas-fasilitas pemerintah. Nah, saudara, kita lihat di situ betapa bahayanya kalau kita tidak menyikapi apabila ada gejala awal yang kau hadapi, yaitu kekecewaan, saudara. Sebelum orang patah hati, maka itu akan diawali dengan adanya kekecewaan di dalam hidup orang itu. Apa kekecewaan itu, saudara? Dari kamus bahasa Inggris berkata begini, kecewa itu adalah satu perasaan yang tidak senang oleh karena seseorang atau karena sesuatu yang kita pikir tidak sebaik yang kita harapkan, yang kita ekspektasikan, ya, atau karena sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Itulah yang dimaksud dengan kecewa, saudara. Ya, jadi wanita itu dia kecewa dengan situasinya. Kenapa? Mungkin dia di PHK, mungkin dengan setelah adanya COVID ini sehingga dia kecewa, sehingga dia putus asa, sehingga ada kesedihan yang mendalam, sehingga akhirnya membuat tindakan yang salah dalam kehidupannya dan membuat dampak yang luar biasa, kehancuran, kekacauan bagi bangsa dan negara kita pada saat ini. Tetapi pada saat ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan belajar, saudara, untuk kita menyikapi bahwa apabila kita dihinggapi, kita pada saat ini menghadapi satu rasa kecewa. Mungkin engkau kecewa karena anakmu, sikap anakmu. Mungkin engkau kecewa karena engkau ditinggalkan oleh pasangan hidupmu. Mungkin engkau kecewa yang masih pacaran karena dikhianati, barangkali seperti itu. Mungkin engkau kecewa karena mungkin engkau sedang mengapply lamaran-lamaran kerja, tetapi satupun mungkin belum ada yang direspon, belum ada dapat jawaban doa. Seperti itu, sepertinya engkau kecewa dan sangat dalam kesedihanmu. Dan kalau kita tidak sikapi, maka itu akan bisa menimbulkan tindakan-tindakan kita yang di luar akal pikiran, yang membuat reaksi negatif, saudara. Tidak pernah hal yang positif. Dan itu akan juga berpengaruh dalam kerohanian orang tersebut, yang akhirnya dia akan menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak dengar doanya, seolah-olah itu karena kesalahan Tuhan. Dan akhirnya dia benci kepada Tuhan, dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan menolak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan belajar pada hari ini dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan 6. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara lihat, ujung dari kekecewaan yang mendalam menimbulkan patah hati, dan ujungnya adalah kita atau orang itu akan menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saya akan memberikan beberapa contoh dari kitab di Alkitab, yaitu yang pertama adalah saudara akan bisa lihat, saudara, kisah Kain dan Habel, di mana Kain, saudara, dan Habel adalah dua anak daripada Adam dan Hawa. Pada waktu itu mereka sama-sama memberikan persembahan ke mezbahnya Tuhan. Habel memberikan persembahan domba, ternak yang terbagus, yang tidak cacat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Habel tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia memberikan, saudara, sayur-sayuran, ya. Padahal di dalam konsep nanti Tuhan akan sedang mengajarkan konsep di dalam persembahan adalah di dalam memberikan domba yang tidak bercacat sebagai korban bakaran, korban persembahan syukur kepada Tuhan. Sesuai dengan Kejadian pasal 4, saudara, kita akan lihat di situ akhirnya bahwa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tetapi persembahan Kain itu tidak diperkenankan kepada Tuhan. Sehingga dia, saudara, dia menjadi iri
dia menjadi cemburu. Ayat itu berkata dia menjadi panas hatinya. Dan dalam sikap itu dia mengatakan seolah-olah Tuhan itu kenapa pilih kasih ya dalam hal itu. Dia tidak melihat kenapa hal itu terjadi. Nah akhirnya kita lihat dia melakukan tindakan yang salah. Adiknya yang tidak tahu apa-apa saudara, yang tidak punya rancangan untuk bisa yang menentukan yang diterima atau tidak, akhirnya menjadi korban. Dia mengajak adiknya ke ladang dan akhirnya adiknya itu dibunuh saudara. Dan Tuhan sebelum dia membunuh itu, Tuhan sudah bicara sebenarnya kepada Kain dan berkata, Kain, di mana adikmu? Tapi dia selalu berkata, memangnya aku menjaga adikku? Dan dia katakan, saudara, aku bukan penjaga adikku. Tapi nanti akhirnya Tuhan akan lihat, Kain, lihat panas hatimu. Kalau engkau tidak berkuasa atas panas hatimu, maka iblis sudah mengintip. Tetapi dia tidak menguasai hati dan pikirannya, tapi dia terus mengizinkan celah itu untuk dapat dibuahi oleh iblis. Kekecewaannya itu dia biarkan, kesedihannya itu dia biarkan saudara berkobar, sehingga dia menjadi patah hatinya, sehingga akhirnya saudara dia membunuh adiknya. Dan ketika Tuhan datang kepada dia, Kain tidak datang untuk meminta ampun kepada Tuhan, tetapi malah dia, kalau kita baca dalam kisah ini dalam Kejadian pasal 4, justru akhirnya Kain pergi meninggalkan Tuhan. Itu satu hal yang sangat mengerikan. Seperti tadi dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 6, Tuhan bilang di situ, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita lihat di sini Kain menjadi kecewa sangat dalam saudara. Dan akhirnya ujungnya dia pergi dari hadapan Tuhan. Dia menolak Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, kita tidak menjumpai selanjutnya kehidupan Kain dan keturunan-keturunannya. Kita melihat terhilanglah generasi Kain saudara. Nah kemudian kita akan lihat saudara yang contoh berikut adalah dalam kisah ini, yaitu Yohanes Pembaptis saudara. Yohanes Pembaptis adalah kelahirannya itu sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya, bahwa dikatakan nanti akan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis. Ketika ayahnya Imam Zakaria ada di bait Allah, maka malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengkonfirmasi bahwa istrinya Elizabeth yang sudah lanjut juga usia akan melahirkan anak, dan engkau harus melahirkan namanya Yohanes Pembaptis. Tetapi pada waktu itu saudara, Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis tidak percaya, dan selama itu akhirnya dia bisu tuh saudara. Dan ketika anak itu akan dilahirkan 9 bulan berikutnya, ketika orang ingin mencari namanya, baru dia tulis Yohanes Pembaptis nama anak itu. Dan akhirnya baru terbuka bibir lidahnya terbuka saudara. Nah kemudian Yohanes mengemban tugas amanat yang sudah diamanatkan dari surga, yaitu memberitakan kabar keselamatan supaya orang-orang bertobat dulu sebelum kehadiran Tuhan Yesus di dalam pelayanan, dan membawa orang-orang yang bertobat untuk komitmen masuk dalam baptisan air, baptisan selam saudara. Tetapi saudara, di dalam pelayanannya yang begitu maju saudara, satu kali dia tersandung dengan, pada waktu itu dia menegur seorang raja pada waktu itu, yaitu Raja Herodes. Karena Raja Herodes mengambil istri saudaranya saudara, Filipus saudara, dan masih bersaudara, dan dia ditegur di situ. Dan karena tegurannya itu, Herodes dan istri yang diambil namanya Herodias menjadi benci, menjadi sakit hati saudara. Akhirnya si Yohanes Pembaptis dalam kisah itu dimasukkan dalam penjara saudara. Dimasukkan bukan karena ada kesalahan, tetapi karena dia menyatakan kebenaran firman Allah. Nah ketika dia masih di dalam penjara saudara, inilah kisah ini yang dituliskan saudaraku. Ya, pada waktu itu dia melihat, dia mendengar bahwa pelayanan Yesus yang spektakular saudara, menyatakan kasih karunia-Nya. Dan di dalam penjara itu dia bertanya-tanya, apakah memang Yesus ini Mesias yang dinanti-nantikan. Dia berpikir kalau memang dia itu adalah Mesias, seharusnya Mesias itu akan melepaskan orang dari ikatan-ikatan, dari penjara, dari kemiskinan saudara.
sehingga dia menyatakan kepada muridnya, pergi tanya kepada Yesus itu. Nah, dia ada rasa kecewa, kenapa aku harus ada di penjara, kenapa aku harus ada di sini. Dan dalam kondisi itu dia seperti merasa ragu akan panggilannya. Dan kalau kita lihat setelah murid-muridnya bertemu dengan Yesus dan bertemu kembali dengan Yohanes, saudara, kita ayat ini, kisah ini tidak diteruskan, tetapi kita akhirnya tahu bahwa akhir dari kehidupan Yohanes Pembaptis adalah kepalanya harus dipenggal ketika anak Herodes yang perempuan sedang menari di satu pesta yang meriah. Dan ketika ditanya, apa hadiah yang aku berikan kepadamu, hai anakku? Dan Herodias, ibu dari anak itu berkata, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat dalam kisah ini, kadang kita juga mungkin bertanya, kenapa mungkin engkau juga pernah mengalami itu? Kenapa orang yang baik, orang yang tidak salah, tetapi yang dihukum adalah orang yang baik, saudara. Orang yang salah sepertinya dibiarkan, sepertinya Tuhan membiarkan. Di mana penghakiman itu, di mana keadilan itu. Kadang situasi itu bisa membuat engkau sepertinya kecewa. Bisa kadang-kadang kalau kecewamu tidak dikelola, saudara, akhirnya engkau bisa menjadi patah hati, tidak semangat, tidak lagi melayani Tuhan, menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat juga dalam kehidupan Yesus, Tuhan Yesus juga selama pelayanannya di dunia ini, saudara, dia juga pernah kecewa, saudara. Apa itu, saudara? Ketika Yesus ada di Taman Getsemani, saudara, kita lihat Yesus membawa murid-muridnya Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk bersama-sama berdoa dengan dia di Taman Getsemani, karena dia sudah merasa tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi menuju kayu salib. Tetapi dia begitu kecewa. Kenapa? Yesus berdoa, tapi 3 muridnya itu tidur, saudara. Sampai 3 kali Tuhan membangunkan muridnya, tapi 3 kali juga muridnya tetap tertidur, saudara. Bisakah engkau bayangkan ketika engkau datang kepada seseorang sampai berkali-kali, sampai mungkin 3-4 kali dan sebagainya, tetapi engkau tidak direspon, pasti itu akan memberikan kekecewaan di dalam kehidupanmu, ya. Dan kita lihat juga, saudara, bahwa Yesus kecewa karena Yesus telah memperingatkan Petrus untuk dia berjaga-jaga supaya jangan menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia melihat kokok ayam ketiga kali, saudara, Yesus melihat Petrus sedang menyangkal dia. Dia kecewa, saudara, karena Petrus yang berkata, Tuhan, kalau orang lain lari, aku akan memberikan nyawaku. Tapi pada saat itu dia menyangkal Yesus. Bahkan ketika Yesus ada di kayu salib, saudara, orang yang begitu ramai sebelumnya mengatakan sorak haleluya, hosana bagi anak Allah, membentangkan palem-palem itu, saudara, daun-daun palem itu untuk Yesus lewat. Tetapi orang yang sama juga, saudara, membawa dia dan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat, makanya nanti kita akan belajar, saudara, ada ayat firman Tuhan dalam kitab Ibrani. Karena Yesus pernah mengalami segala sesuatu yang kita alami, maka dia adalah sosok yang paling tepat untuk menolong kita ketika kita mengalami hal yang pernah dialami Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apakah kekecewaan itu adalah sesuatu hal yang bisa dihadapi semua orang? Iya. Semua orang pernah mengalami kekecewaan, siapapun dia. Anak kecil, anak muda, orang dewasa, orang tua, pria, wanita, hamba Tuhan sekalipun, saudara, pelayan sekalipun, semua orang bisa kecewa, saudara. Tetapi satu hal yang tidak boleh adalah apabila kekecewaan yang disertai dengan kesedihan yang sangat mendalam dan akhirnya kita mempunyai reaksi yang negatif, reaksi yang salah meresponnya, dan akhirnya sampai-sampai kita seperti Kain yang menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang salah. Nah, mari kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang patah hati. Ternyata, saudara, banyak ayat firman Tuhan yang Tuhan katakan bahwa kita, kalau kita menyebut diri kita adalah pengikut Tuhan,
anak Tuhan, murid Yesus, firman itu berkata, kita tidak boleh patah hati. Sama-sama katakan kiri kananmu, siapapun engkau di kiri kananmu, jangan patah hati. Ya. Yang pertama kita akan baca di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca, saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara lihat, saudara, ayat ini dalam Ulangan 31 ayat 8, Tuhan mengatakan, Tuhan ada di depan, di masa depan kita. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan tidak mau ketika engkau sedang mengalami situasi yang sepertinya mengecewakan engkau, itu membuat engkau langsung masuk kepada satu kondisi yang patah hati, saudara. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan patah hati, karena aku beserta dengan engkau. Engkau tidak usah khawatir akan apapun yang engkau alami, karena aku bersama dengan engkau. Nah, kita akan lihat juga yang selanjutnya, saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini satu ayat yang menjadi satu hal yang mengingatkan kita senantiasa bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan katakan kita tidak perlu patah hati, karena setiap orang, Tuhan telah mendesain setiap orang dengan rancangan damai sejahtera, dengan rancangan hari depan yang penuh harapan kepada setiap orang. Mungkin pada saat ini pasal kehidupanmu belum lengkap, saudara. Engkau tidak mengerti apa potongan pasal ini. Aku tidak mengerti, Tuhan. Kadang engkau kecewa. Tapi Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, ingatlah, saudara, pasal kehidupanmu belum selesai, saudara, belum diselesaikan oleh Tuhan. Jangan kecewa di awal. Engkau tidak melihat gambaran seutuhnya, saudara. Jangan cepat patah hati. Kita lihat yang berikut apa, saudara? Yang berikut adalah di dalam kitab Ulangan 1 ayat 21. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara lihat ayat di sini, saudara. Ayat ini dikatakan apa, saudara? Bahwa engkau harus tahu, ya, engkau harus tahu. Dan Tuhan katakan maju. Kalau engkau sekarang mungkin sepertinya dikecewakan oleh sesuatu atau seseorang, Tuhan katakan jangan stop di situ. Jangan merunungi nasibmu, jangan hanya menangis dengan dukamu, tapi Tuhan bilang maju. Maju, dan Tuhan katakan apa? Duduki. Sama seperti ketika Tuhan bicara kepada Kain. Tuhan katakan, Kain, hatimu panas, mukamu muram. Tuhan katakan kalau engkau tidak menguasainya, maka iblis sedang mengintip engkau. Tuhan katakan kuasai hal-hal yang membuat engkau menjadi kecewa. Kuasai dan duduki apa yang membuat engkau bisa jadi patah hati. Karena firman Tuhan bilang jangan takut. Tuhan bilang jangan patah hati. Lihat di sini, saudara, Tuhan tidak mau gereja Tuhan untuk patah hati. Kondisi apapun yang kita alami, di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam berkeluarga, di dalam pelayanan mungkin, di dalam apa saja, saudara, Tuhan tidak ingin engkau dan saya untuk patah hati. Tapi Tuhan bilang majulah, dudukilah, aku bersama dengan engkau. Dan yang kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ternyata, saudara, kalau engkau sedang mengalami kekecewaan, bahkan mungkin engkau patah hati, dalam kondisi itu, saudara, ayat ini berkata Tuhan ada dekat dengan engkau.
Dia ingin memeluk engkau, saudara, memberikan nyaman di dalam kepatah hatianmu. Engkau tidak sendiri, saudara. Dan di situ katakan, ia mau menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan ingin menolong orang-orang yang patah hati untuk tidak sampai kepada sesuatu yang merugikan dirinya atau sekelilingnya, saudara. Ya. Dan kita akan baca kembali di dalam Mazmur 147 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, luar biasa. Saudara, kalau engkau sedang kecewa yang mendalam, ketika engkau patah hati yang mendalam, engkau sepertinya penuh dengan emosi yang membara, hati yang muram, hati yang gelisah, hati yang galau, campur aduk di sana. Ingat, saudara, ayat ini bahwa Allah dekat dengan engkau. Dia tahu apa yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau patah hati, yang membuat engkau patah semangat. Dan ayat ini juga dikatakan, ia menyembuhkan orang yang patah hati. Artinya jangan pergi ke tempat yang lain, saudara. Orang yang kecewa, maka dia akan kecewek, mencari hiburan dan selingkuhan. Tidak boleh, saudara. Ya. Mencari pelampiasannya tidak boleh, saudara. Lihat Kain, saudara. Adiknya nggak ngerti apa-apa, kok tiba-tiba dibunuh. Kenapa? Itu bahayanya kalau kekecewaan yang mendalam tidak kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan, membalut luka-luka kita itu, saudara. Ayat 3 tadi dikatakan, sekali lagi saya bacakan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Sekali lagi, hanya di dalam nama Yesus engkau akan mengalami penyembuhan dalam luka-luka batinmu. Engkau akan disembuhkan dengan sempurna. Engkau akan dibalut dan akan ada solusi. Dan ketika Tuhan menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan dengan sempurna. Kenapa, saudara? Ada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, karena Dia adalah imam besar agung kita yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Tadi kita sudah belajar, Yesus juga pernah kecewa, saudara. Maka Dia akan maklumi ketika engkau kecewa, tapi Dia tidak mau engkau larut-larut dalam kekecewaanmu. Hari ini apabila engkau sedang kecewa, jangan biarkan engkau berlama-lama dengan kekecewaan. Karena itu akan menjadi celah bagi iblis untuk membuat engkau akhirnya menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, bahwa ayat-ayat firman Tuhan tadi mengatakan betapa kita tidak boleh atau dikatakan jangan sampai dalam kondisi patah hati, saudara. Kalau kita patah hati, maka sebenarnya akan membuat kita punya semangat juga patah atau hilang semangat. Betul gak, saudara? Kalau orang yang patah hati, ciri-cirinya pasti dia akan ngetem aja di dalam kamar. Pasti dia tidak akan mau bergerak kemana-mana. Betul gak, saudara? Ya, tidak ada semangat. Tidak semangat untuk makan, tidak semangat untuk aktivitas. Nah, ya, tidak ada semangat hidup, saudara. Dan orang yang tidak punya semangat, saudara, apa efeknya? Akan juga menghilangkan iman, saudara. Kenapa dia tidak semangat? Karena dia sudah nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia, saudara. Dan itu yang saya katakan tadi, akhirnya orang itu akan menyalahkan Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Maka Tuhan katakan tadi di dalam Matius 11 ayat 6, Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan sudah mengatakan, hati-hati, roh kecewa bisa akan membawa engkau sampai menolak Yesus. Ya, kalau iblis tidak bisa membuat engkau kembali jatuh di dalam dosamu yang kehidupan yang lama, maka celah ini akan dipakai untuk membuat engkau meninggalkan Tuhan, yaitu kecewa. Makanya, saudara, kita akan belajar pada hari ini, yaitu apa tindakanku pada saat aku patah hati atau kecewa. Apakah aku pernah kecewa? Saya pernah kecewa, saudara. Setiap orang yang manusia pasti pernah kecewa, saudara. Ya. Nah, ada 4 tindakan yang akan kita belajar dari kisah Yohanes membaptis dengan Yesus dalam kitab Matius 11 itu. Yang pertama adalah ketika engkau sedang patah hati atau kecewa, yaitu
di dalam kitab Matius 11 ayat 3, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis ketika dia ada di penjara, yaitu dia mengutus 2 orang muridnya. Dia katakan, pergi kepada Yesus, tanya kepada dia, engkaukah itu Mesias atau haruskah kami menunggu? Nah, apa yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang patah hati, yaitu Tuhan mau, Alkitab mengajarkan dalam kisah ini, alihkan mata rohanimu kepada Yesus dan bukan kepada besarnya masalah yang membuat engkau kecewa dan patah hati. Di dalam Ibrani 12 ayat 3 berkata apa, saudara? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Ketika kita mengalihkan mata rohani kita kepada Yesus, karya keselamatannya di kayu salib, saudara, ayat ini mengatakan kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi putus asa, kita bisa menguasai kekecewaan kita itu, saudara. Kita tidak akan terlalut atau kita akan digiring lebih dalam lagi sampai kita patah hati, saudara. Nah, kita lihat lagi satu ayat, saudara, yaitu di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam ayat ini, saudara, Yesus tahu ketika kita sedang mengalami kekecewaan, kesedihan yang mendalam, saudara, atau hampir-hampir kita mau patah hati, patah semangat, hilang segala sesuatu daya dan upaya. Ayat ini berkata, ketika kita seperti Yohanes mengambil tindakan iman untuk cepat-cepat mengalihkan mata kita, pikiran kita kepada Yesus dan bukan kepada masalah itu yang membuat kita kecewa, Tuhan katakan, ketika engkau datang, apapun besarnya berat bebanmu itu, betapapun engkau letih lesu dan beratnya beban itu, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami kelegaan, saudara. Kita boleh kecewa, tapi kita tidak terus tinggal dalam kekecewaan. Bahkan kekecewaan itu akan bisa menjadi satu energi yang positif, membuat engkau akan membangun sesuatu karakter yang baru, saudara. Dan yang kedua, kita lihat, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita patah hati atau saat kita sedang kecewa. Yang kedua adalah di dalam Matius 11 ayat 4 dan sampai 5. Ketika murid itu datang kepada Yesus, Yesus menjawab, dia tidak menjawab, ya akulah Mesias itu, tapi Yesus mengatakan, lihatlah, perhatikanlah. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Nah, apa maksudnya, saudara? Ketika engkau sedang kecewa, ketika engkau sedang patah hati, apa yang harus engkau lakukan? Yang kedua adalah perhatikan kondisimu. Kemudian ingatlah karya Yesus dalam hidupmu. Bahwa mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang engkau alami setiap hari dalam hidupmu, berkat-berkat yang engkau alami itu ternyata lebih banyak dari apa yang mengecewakan engkau pada saat ini. Dan ketika pun engkau merasa kecewa dan sepertinya hampir putus asa, ketika kita lebih memikirkan hal-hal tentang karya Yesus, mujizat-mujizat Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berkeputusan, yang selalu baru setiap hari, itu akan menguatkan engkau dan akan mencegah engkau untuk tawar hati. Nah, saudara, ketika kita kecewa, ketika kita mengingat kasih Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita besar.
engkau kecewa, jangan engkau perhatikan, jangan engkau ingat apa kelakuan orang yang menyakitimu itu. Jangan engkau ingat, jangan engkau rekam di dalam memorimu terlalu dalam. Langsung delete, saudara. Ya. Tetapi yang engkau bangkitkan adalah ingatlah kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu baru dan begitu besar, yang mengasihi engkau dan Allah. Kekecewaan yang kau alami itu hanya sebagian kecil puzzle kehidupanmu yang akan melengkapi puzzle yang besar dan akan memaknai hidupmu, sehingga melalui itu engkau akan bisa menolong orang lain ketika menghadapi kekecewaan untuk sesuatu hal yang sama sedang kau alami pada saat ini. Sebab itu ketika engkau mengalami sesuatu hal yang mengecewakan, jangan cepat-cepat tawar hati, saudara. Jangan cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan 5. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Dan kita lihat lagi di dalam kitab Yesaya pasal yang 61 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran Allah, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4, mereka akan membangun gedung Tuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Nah, pada waktu itu Yohanes kecewa karena dia tahu di dalam kitab Yesaya ini kalau Mesias itu akan melepaskan orang dari penjara. Dia tidak mengerti hal ini. Dia mungkin berkata, kok aku sudah melayani Tuhan, aku dipenjarakan. Dia tidak mengerti, saudara, tentang hal ini. Tetapi dia ketika Tuhan datang menjawab dia, dan dia disuruh untuk mengalihkan pikirannya untuk mengingat kasih Tuhan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, yang kedua adalah apa? Saudara, perhatikan keadaanmu dan ingatlah selalu akan karya dan kasih Tuhan dalam kehidupanmu yang jauh lebih besar dari apa masalah yang membuat engkau kecewa pada hari ini. Yang ketiga adalah apa tindakanku pada saat aku kecewa dan hampir putus asa atau patah hati? Yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, saudara, sampai itu selesai, ya. Pray until something happen. Push, saudara. Saudara ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dikatakan Yesus pergi membangunkan murid-muridnya, tapi dia kembali lagi berdoa sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang mengajarkan ketika engkau sedang mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, saudara, di depan matamu, apa yang harus engkau lakukan? Tidak ada yang lain, saudara. Berdoa, berdoa, dan berdoa, saudara. Kenapa? Karena berdoa berarti kita connect kepada sumber penghiburan itu, sumber keselamatan itu, sumber yang membalut luka-luka kita, sumber yang menyembuhkan luka-luka batin kita, saudara. Ya. Nah, Mazmur 34 ayat 18 berkata apa, saudara? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika kau sepertinya rasa sesak, tidak bisa terima untuk sesuatu yang kau kecewakan, ayat ini berkata, berseru-serulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, maka kesesakanmu itu, saudara, dikatakan apa? Dilepaskan.
Jangan cari pelepasan dari tempat yang lain, tapi datang kepada Tuhan melalui doa. Dan kita lihat lagi selanjutnya di dalam Mazmur 51 ayat 17, saudara. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allah. Nah, ayat ini berkata apa maksudnya, saudara? Justru pada saat engkau sedang hancur hati, pada saat engkau sedang kecewa, saudara, pada saat engkau hampir patah hati, tindakan yang harus dilakukan adalah duduk di kaki Tuhan. Lebih banyak berdiam di kaki Tuhan, menantikan Tuhan. Nah, yang keempat kita lihat di sini adalah bahwa Tuhan menginginkan kita di dalam Matius 11 ayat 6 tadi dikatakan, Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Apa maksudnya? Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Maka yang keempat, tindakan yang harus kita lakukan pada saat kita patah hati atau hampir kita kecewa, saudara, yang mendalam, yaitu jaga hati, saudara. Karena kebahagiaan itu sumbernya di hati. Jaga hati untuk tetap bahagia, itu maksud Tuhan Yesus. Supaya kekecewaan itu tidak akan dibuahi oleh iblis, saudara. Dan itu adalah kunci untuk tidak kecewa dan menolak Tuhan. Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa, saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan, saudara. Kita harus jaga hatinya. Ketika Tuhan bicara kepada Kain, juga Tuhan bilang, Kain, kalau engkau tidak menguasai hatimu pada saat ini, iblis sedang mengintip. Ya. Nah, kemudian saudara di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai dengan 27 apa dikatakan di sana? Apabila kamu menjadi marah, jadi ketika engkau menjadi marah karena orang mengecewakan engkau atau sesuatu yang kau hadapi, Tuhan katakan, apabila engkau menjadi marah, Tuhan bilang, jangan kamu berbuat dosa. Ingat tadi, kekecewaan kalau tidak dihadapi, maka dia akan bisa merespon tindakan-tindakan yang tidak baik, ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, saudara lihat, ketika kita menjaga hati kita, ternyata itu adalah kunci untuk kita tidak beri kesempatan kepada iblis. Seperti Tuhan juga bicara tadi kepada Kain, ya. Tapi Kain tidak berhasil menguasai hatinya, sehingga dia membunuh adiknya yang tidak tahu apa-apa, saudara. Nah, saudara, yang kita lihat juga, untuk kita jaga hati kita untuk tetap bahagia, yaitu tidak ada yang lain, yaitu kita harus melepaskan pengampunan. Ternyata ketika kita mengampuni orang lain, itu membuat kita bahagia, saudara. Orang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, orang yang mengecewakan dia, maka kehidupannya terus terintimidasi. Dan hasil survei, saudara, saya ada baca tadi teks, saudara, di Amerika, hasil survei dikatakan 85% orang yang punya penyakit yang parah-parah itu, saudara, ya, jantung, stroke, kanker dan sebagainya, itu karena berawal dari proses pengampunan yang tidak beres. Masalah hati, saudara. Kita akan baca dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara lihat di dalam Lukas 6 ayat 37 di sini. Ayat itu berkata, jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Ketika terjadi sesuatu hal yang mengecewakan kita, kita berpikir kita adalah korban yang patut dikasihani, sehingga kita akan menghakimi orang lain itu begitu jahat, yang seolah-olah membenarkan bahwa kesakitan ini karena dia. Tetapi tahukah saudara, sesuatu yang mengecewakan bisa saja timbul terjadi karena kita juga mengecewakan orang tersebut. Ketika kita sulit untuk menerima orang lain, tahukah saudara bahwa kadangkala orang lain itu pun sulit untuk menerima kita. Inilah yang dimaksud dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah
maka kamu akan diampuni. Melepaskan pengampunan itu ternyata suatu hal yang membuat engkau bisa menjaga hatimu tetap bahagia. Mari kita akan baca dalam Lukas 17 ayat yang ketiga dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara lihat ayat 3. Ternyata saudara, ketika engkau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mengecewakan engkau, bagi situasi yang membuat engkau kecewa atau membuat engkau patah hati, ayat ini berkata ternyata tindakan mengampuni orang lain adalah menjaga diri kita sendiri, saudara. Menjaga hati kita tetap bahagia, saudara. Nah, itu kunci yang keempat. Apa kunci yang keempat? Saya akan ulangi, yaitu jagalah hatimu untuk tetap berbahagia, supaya engkau jangan kecewa dan jangan menolak Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan belajar lagi dari Ayub tentang puzzle kehidupan. Saya sebutkan saudara bahwa kehidupan kita ini akan diwarnai dengan berbagai hal. Ada suka dan duka, ada gembira dan menangis, saudara. Tetapi kita mari belajar dari Ayub, saudara, ya. Kalau kita lihat Ayub, saudara, dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang benar. Dia memiliki 10 anak, harta benda yang luar biasa. Tetapi saudara, satu waktu iblis diizinkan untuk menguji imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga di dalam hitungan detik, semua anak-anaknya yang 10 itu mati, saudara. Bukan satu yang mati anaknya, ya, semua mati. Dan seluruh harta bendanya dalam sekejap habis ludes, saudara, ya. Bahkan istrinya juga mengutuki dia. Bahkan teman-temannya juga, saudara, memfitnah dia, menghakimi dia. Bahkan Ayub sendiri mengalami apa, saudara? Borok dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, saudaraku yang terkasih. Tetapi kita lihat bahwa Ayub, saudara, begitu banyak alasan bagi dia sebenarnya untuk kecewa, betul enggak, saudara? Minus, saudara. Baik itu segala harta, baik itu segala teman-teman, baik itu penyakit, baik segala harta benda, semua. Tapi saudara, ketika kita akan baca kitab Ayub yang ada 42 pasal, Ayub tidak ada dituliskan dia kecewa kepada Tuhan, atau Ayub tidak ada dikatakan dia menyalahkan Tuhan, atau Ayub tidak pergi meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya kita lihat nanti Tuhan melihat itu, saudara, dan Ayub diberkati 2 kali lipat. Wow, saudara. Nanti istrinya juga akan melahirkan anak-anak yang dikatakan paling cantik sedunia. Ada 6 hal kita belajar dari Ayub, yaitu pada saat dia sedang mengalami penderitaan itu, saudara, pada saat dia mengalami hal-hal yang membuat dia punya alasan untuk kecewa, punya alasan untuk mencari kambing hitam, punya alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukannya? Yang pertama adalah di dalam Ayub 1 ayat 21, dia percaya dan berserah pada kedaulatan Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku, dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa apapun yang aku alami, Tuhan, aku percaya ada kedaulatan Tuhan atasku. Dia menjaga hatinya untuk tidak kecewa, saudara, untuk tidak patah hati dan menolak Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat dalam Ayub 1 ayat 1 ayat 22 dan Ayub 2 ayat 10, yaitu dia menjaga hatinya, pikirannya dan mulutnya untuk tidak berdosa kepada Allah. Ya, dia menjaga hati, dia menjaga pikirannya, dan jaga mulutnya, saudara, untuk tidak berbuat dosa. Ayat itu berkata, dalam semuanya itu Ayub tidak bersalah dengan bibirnya.
Bukankah kita kalau kita dikecewakan orang, bibir kita nih langsung panjang. Tapi kita belajar dari Ayub, kuasai hati, pikiran, dan bibir lidahmu untuk tidak berdosa kepada Allah. Yang ketiga kita lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat 10a dan Ayub 42 ayat 2, yaitu apa saudara? Ayub melihat bahwa penderitaan yang dialaminya itu adalah sebagai bagian rancangan baik Tuhan. Ayub berkata bahwa tidak ada satupun rancanganmu ya Tuhan yang gagal dalam kehidupanku. Nah, ini saya akan baca bagi kita. Kita akan baca di dalam kitab Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Ayub melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua dalam rancangan Tuhan. Ingat tadi Yeremia 29 ayat 11. Pasti sesuatu dalam kendali Tuhan. Pasti Tuhan ada masa depan yang cerah dan tidak dirancangkan yang celaka. Kemudian dalam ayat 42 ayat 6, yaitu apa saudara? Tindakan Ayub ketika dia mengalami sesuatu yang punya alasan untuk kecewa, bahkan patah hati saudara. Mungkin alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi dalam ayat 42 ayat 6, apa yang dilakukannya? Dia berkata, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Dan itu berbicara apa? Dia bertobat. Ketika engkau dan saya sedang mengalami sesuatu hal yang membuat kau kecewa pada seseorang atau satu peristiwa apapun, cepat-cepat berdiri di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Siapa tahu semua itu terjadi karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal. Atau mungkin kita juga menyakiti hati orang lain. Ya, bertobat saudara. Ayat 42 ayat 8, yaitu dia mengampuni dan mendoakan para sahabat dan keluarganya, saudara. Lihat di sini saudara, tadi kita sudah belajar bahwa ternyata mengampuni dan mendoakan orang-orang yang melukai hatimu itu adalah kunci untuk menjaga hati kita tetap bahagia, hati kita tetap terjaga untuk menjaga diri kita. Haleluya. Nah saudara yang terkasih, saya akan tutup dengan Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara silakan nanti baca di sana. Dikatakan di situ bahwa segala sesuatu ada masanya. Apapun di kolong bumi ini ada masanya, saudara. Ada dikatakannya waktu untuk lahir, waktu untuk meninggal. Ada waktu dikatakan untuk menangis. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk apa saudara? Waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan, untuk memeluk. Zaman COVID sekarang ternyata kita sedang dalam masa waktu untuk menahan, untuk memeluk. Ya kan? Biasanya kita boleh berjabatan tangan, sekarang kita harus menjaga diri. Ada waktu membiarkan diri untuk rugi. Nah saudara, ayat itu dikatakan ada waktu untuk membiarkan diri rugi. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu perang, ada waktu berdamai. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Itulah saudara puzzle kehidupan kita. Itulah yang akan dialami oleh seorang manusia di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu ketika engkau sedang menemui satu puzzle yang membuat engkau kecewa, jangan sampai engkau patah hati dan engkau menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kehidupan akan dilihat sempurna, puzzle kehidupan akan dilihat sempurna pada saat bagian-bagian puzzle, potongan-potongan rancangan kehidupan kita dalam kehidupan kita telah tersusun rapi, sehingga kita akan melihat, oh begitu maksudnya Tuhan rupanya. Oh ketika aku mengalami ini yang begitu kecewa, rupanya Tuhan sedang mengasah karakterku yang ini, sedang membuat karakter. Oh rupanya ini rancangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hidup kita seperti puzzle saya katakan, yaitu potongan-potongan yang terpisah-pisah yang akan terjadi. Kita akan baru mengerti seutuhnya, memahami seutuhnya, melihat seutuhnya pada saat potongan-potongan puzzle itu menjadi satu gambaran yang jelas bagi kita. Sebab itu saudara yang terkasih, mari maju, jangan kecewa, datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam nama Yesus Dia yang dapat membebat luka-lukamu, menyembuhkan luka batinmu.
Terpujilah nama Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman Allah yang kami dengar pada hari ini. Kami berdoa apabila ada umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Allah, sedang mengalami kekecewaan oleh seseorang atau suatu peristiwa atau sesuatu hal. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya firman ini akan mengangkat segala kesedihan dalam hatinya, supaya mereka keluar di dalam kesedihannya dan tidak menjadi kesempatan bagi iblis untuk menyeret mereka untuk jatuh di dalam dosa. Tuhan, Engkaulah yang sanggup memulihkan setiap luka-luka batin dari anak-anak-Mu. Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup menghiburkan, Engkau dekat dengan orang yang patah hati dan remuk hatinya. Engkau ada bersama dengan kami tidak perlu kecewa dan patah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, renungkan firman Allah yang kita dengar pada hari ini. Biarlah hati kita boleh dilepaskan dari kekecewaan, dari patah hati, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus, Dia yang bisa membalut segala luka-luka batin dan menyembuhkan engkau dengan sempurna. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Jamahlah setiap hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan.
Hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa, oleh karena kasih-Mu yang berkuasa, yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Hanya di dalam nama-Mu Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap luka-luka batin ya Tuhan. Kami tidak ingin mengizinkan segala amarah, segala kekecewaan menjadi kesempatan iblis untuk membuat kami menjadi menolak Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan Tuhan, berdiri, duduk di kaki Yesus, memohon pengampunannya daripada Allah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau dekat bagi orang yang remuk hatinya dan yang patah hatinya. Engkau mau menyembuhkan, Engkau mau memulihkan, Engkau mau membaharui dan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Allah pada hari ini ya Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Pulihkan setiap hati, pulihkan hati bangsa ini, pulihkan hati orang-orang yang terluka dari bangsa ini, pulihkan hati jemaat Tuhan, pulihkan hati dari para istri, para suami, hati anak-anak, hati orang tua. Pulihkan Tuhan dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan, supaya kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan lebih dekat lagi di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang telah dinaikkan Tuhan. Bila semua menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sekarang kami akan memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Memberi sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau memberkati kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kau memberkati keluarga kami Tuhan, memberkati pekerjaan kami Tuhan Yesus, memberkati Tuhan sekolah kami, kuliah kami Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri persembahan dengan penuh syukur, penuh dengan sukacita. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan, dipulihkanlah, disembuhkanlah, diberkatilah engkau, dan hiduplah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dari sekarang sampai Maranatha dan Tuhan Yesus datang. Yang percaya